Dalam hal ini KPU dalam bekerja itu tidak asal-asal. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggelar penyuluhan produk hukum kepada stakeholder dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Bertempat di Little House Ulu Siau, kegiatan yang digelar pada Sabtu 14 November 2020 ini tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Ada beberapa keputusan, yaitu yang pertama, penyuluhan tersebut membahas berbagai produk hukum mengenai pelaksanaan pilkada serentak, khususnya gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Penyelenggaraan pemilihan. Materi-materi yang dibawakan pun antara lain seperti peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta kebijakan penyusunan produk hukum KPU, pelaksanaan tahapan di masa bencana non-alam, pedoman teknik kampanye, dan lain-lain sebagainya. Yosep Salombe, Komisioner KPU Sitarum, menjelaskan terkait produk hukum KPU beserta tahapan penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari persiapan dan lain sebagainya. Materi kalau di kabupaten kota sebelum turunnya suatu keputusan atau SK itu harus diplenokan dulu sehingga menjadi keputusan yang utuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusi. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam produk hukum di seluruh umum. Next slide. Ya, ini tahapan. Ada beberapa keputusan, yaitu yang pertama masuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ya. Nah, jadi pertama itu persiapannya penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi penyuluhan dan bimbingan teknis, pembentukan PPK, pembentukan badan ad hoc, yaitu PPK, PPS, PPDV, dan KPPS, pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Ini dilaksanakan oleh penyelenggaranya itu, yaitu didahului dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon, diverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ini masuk di dalam tahapan persiapan namanya. Ya, produk hukum dalam tahapan pemilihan nanti. Yang pertama yaitu tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, yaitu peraturan KPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi nomor 5 tahun 2020. Ya, ini mengatur tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Ya, ini menjadi dasar berpijak atau legal standingnya kenapa harus ada jadwal itu. Nah, contohnya kenapa sekarang kita pada masih ada di masa-masa kampanye. Nah, kenapa kampanye harus diatur ya dari tanggal 6 sampai tanggal 5. Ini dasar hukumnya itu yang paling terakhir itu peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Kenapa harus tanggal 9? Tanggal 9 Desember pemilihannya. Nah, itu dasar hukumnya lewat ini itu ada pada PKPU nomor 5. Pemungutan suara ini sekarang divisi teknis seluruh Indonesia itu masih sementara melakukan rapat kerja bersama di Bandung
sampai hari ini mulai kemarin, karena untuk membahas ini pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Jadi ini dibahas kenapa? Harus kalau dulu pemungutan suaranya kita gampang-gampang saja. Gampang-gampang saja kita datang, biar orang datang banyak-banyak pagi-pagi supaya orang dapat antrian lebih dulu. Supaya dapat antrian lebih dulu, orang supaya karena mau pergi kantor atau masih mau pergi kebun, mau pergi kemana, orang semua datang cepat-cepat. Jadi terjadi kerumunan banyak orang, tinggal tunggu panggilan. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu, diatur ini. Jadi sekarang sudah diatur, nanti sebentar dalam penjelasan lebih jelas yang dijelaskan lagi oleh teman-teman lain. Dan sekarang sudah dibatasi, tidak boleh datang cepat. Jadi dalam undangannya itu undangan pemberitahuan, jadi sudah dicantumkan di situ bapak-bapak, bapak ibu, bapak ini diundang dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak dulu cuma undangan doang, yang ada DP penentuan jam, mau datang jam berapa penting diatur dari jam 7 sampai jam 1 itu orang datang pilih. Atau dari jam 7 sampai jam 12 yang ada terdaftar dalam DPT data terserah mau jam 8 mau jam 10, atau kita ini pagi kita mau bisnis dulu, nanti kita ambil jam penting yang nak melewat jam 12 atau yang gitu. Tapi sekarang tidak begitu. Bapak Ibu pemilih itu sudah diatur oleh PKPU baru ini bahwa Bapak Yosef Salombe pemberitahuannya diundang datang pada jam 7 sampai jam 9. Ini semua diatur untuk menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kerumunan. Kalau dulu orang datang pilih langsung mendapat kartu suara, langsung pergi mana buka-buka, ini tidak begitu. Para pemilih ini datang dulu. Juga saat itu Stefanus Kaaro, Ketua KPU Kabupaten Sitaro, dalam materinya benar-benar membahas teknis pelaksanaan pemungutan perhitungan suara di masa bencana non-alam 2020, dan silakan kepada Ibu moderator untuk mengerahkan pelaksanaan saat ini. Kemudian ini proses penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka kotak suara. Kemudian berikut Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengeluarkan suara-suara dan menghitung suara menyusun surat-suara. Lanjut saja teman, ini internal. Ini perubahan formulir Bapak Ibu. Formulir pada misalnya pemilu 2019 dengan pilkada gubernur di tahun 2020 ini perbedaan formulirnya, tapi sebetulnya cuma perbedaan nomenklatur saja Bapak Ibu. Yang dulu namanya formulir model C KWK, kemudian model C1 KWK di TPS itu C1 yang sangat penting itu, kemudian model C1 plano KWK itu sudah menjadi model C hasil KWK, jadi sudah disatukan ya C1 model C1 dan C plano itu sudah disatukan, namanya model C hasil KWK. Jadi satu. Ini juga yang dahulu model C2 KWK sekarang sudah menjadi model C kejadian khusus. Misalnya ada bakal lain di TPS atau apa, semua dicatat di kejadian khusus ini. Kemudian dulunya model C KWK, sekarang namanya model C pendamping KWK. Kenapa dirubah begini Bapak Ibu? Itu supaya gampang mengingat. C3 ke apa, C2 ke apa, C1 ke apa, C7 apa, C6. Jadi saya bilang langsung DP maksud supaya gampang mengingat. Model C3 sudah nomenklaturnya sudah dirubah menjadi model C pendamping KWK. C pendamping KWK ini gunanya apa itu guna C3 ini? Itu misalnya mana? Yopa Suarez ini sekolah setengah mati kemarin, toh kemudian mata merendung, bapilih so kabur, dah kemana nomor urut 2 ini, mana nomor 1, mana nomor 3, jadi kenapa sudah buko. Jadi yang bersangkutan itu
diberikan model C pendamping dan dia menandatangani C pendamping dengan ketentuan merahasiakan pilihan daripada yang bersangkutan. Itu C pendamping. Nah, ya ini kemudian model C4 KWK sudah menjadi surat pengantar. Lanjut, Mat. Bilang lagi mau bisnya Mat ini. Model C5 KWK sekarang sudah menjadi tanda terima. Model tanda terima ini. Lanjut, Mat. Ini lagi model C6 KWK sekarang menjadi model C pemberitahuan, itu yang surat undangan ke pemilih itu disampaikan teman-teman KPPS itu sudah C pemberitahuan. Beliau pun memastikan kesiapan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pencoblosan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut, Mat. Berdasarkan data yang diperoleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan, ada gugus tugas. Ini nanti dikoordinasikan kalau misalnya ada yang suhu lebih 37,3. Lanjut saja teman. Nah, bagaimana dengan pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan atau positif terdeteksi COVID-19? Nah, bagaimana pemilih yang di hari H tanggal 9 itu dia corona? Siapa wilayah di dia? Jadi ini Bapak Ibu ketentuannya. TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan Desa atau pengawas TPS dan saksi dengan membawa pelengkapan pemungutan suara mendatangi tempat pemilih yang bersangkutan di rumah sakit. Jadi dari KPPS itu 2 orang itu pergi ke tempat yang bersangkutan yang sakit yang terdeteksi corona itu pada jam 12 sampai dengan jam 1, bukan jam 7 sampai jam 1, tapi nanti jam 12 sampai jam 1. Jadi 2 orang KPPS itu KPPS 6 dan 7 mereka pakai baju hazmat pergi ke rumah sakit didampingi oleh pengawas TPS dan saksi dan membawa perlengkapan pemungutan suara. Jadi begitu teknisnya. Teknis untuk yang bersangkutan yang corona itu boleh berpilih. Ini berikut pemilih yang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan sama dengan tadi. Pesan pilih surat TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dalam dengan ya sama. Lanjut, Pak. Lanjut. Sudah dijelaskan ini tadi, lanjut saja. Persiapan penghitungan suara dengan dia. Oh sudah, terima kasih. Itu mungkin Bapak Ibu sedikit pemaparan atau teknis pemungutan dan perhitungan suara kita di tanggal 9 Desember 2020. Kegiatan ini pun mendapat respon yang positif bagi para stakeholder yang mengikuti penyuluhan. Audiens pun begitu antusias dengan dibukanya ruang diskusi bersama penyelenggara pemilu. Buka sesi baru lagi. Mujab dari mana? Mujab dari yang terakhir itu Pak. Mujab dari yang terakhir mengenai itu penduduk yang ingin mempunyai KTP Sitaro tapi masih belum mengurus pindah domisili itu saya rasa hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Karel tadi. Itu ini sudah ranahnya Dukcapil Pak. Nanti coba kami komunikasikan kepada Dinas Dukcapil. Itu di daerah mana Pak ya? Toleran ya? Oh ya, berarti tadi Paniki Toleran ya. Sudah nanti kami catat. Nanti coba kami komunikasikan dengan Capil untuk percepatan atau bagaimana lah cara sesuai ketentuan yang ada supaya dia jadi ada KTP Sitaro. Kemudian berikut kedua dari terakhir untuk mensosialisasikan di masjid, kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak untuk membantu KPU karena hajatan pilkada ini kan bukan cuma hajatan KPU, ini adalah hajatan negara yang sama-sama kita amankan. KPU sebagai penyelenggara. Kemudian ketiga dari terakhir dari Pak JKNPI
mengenai batas usia ad hoc ya Pak. Batas usia ad hoc 20 sampai 50 tahun. Kenapa kok enggak 20 sampai 60 tahun misalnya atau 17 sampai 50 tahun? Itu dengan pertimbangan PKPU itu keluar, bukan PKPU, tapi itu keputusan KPU nomor 465 tahun 2020 tentang pengangkatan badan ad hoc KPPS. Itu yang terbaru Pak. Jadi di situ kenapa tidak 17 tahun? Karena 17 tahun itu kan masih kami anggap itu masih belum mapan lah, baru lulus SMA SMK itu 17 tahun. Kemudian kenapa dia tidak misalnya 60 tahun atau 70 tahun batas akhirnya? Kenapa harus 50 tahun batas paling akhir? Karena umur di atas 50 tahun itu, karena sekarang dalam masa pandemi COVID-19 itu usia rentang istilahnya. Kalau di istilah kesehatan itu usia rentang. Jadi 50 ke atas itu usia rentang. Bukan KPU yang bilang, tapi dari pihak kesehatan. Karena itu ad hoc KPPS itu umur 20 sampai 50 tahun. Kemudian apa lagi Pak yang paling terakhir? Batas pencoblosan ya. Ya, pencoblosan itu pemungutan suara. Jadi istilahnya pemungutan suara jam 7 sampai dengan jam 1, bukan batas pencoblosan. Ya betul. Nanti timbul pertanyaan. Kalau misalnya ada pemilih datang bawa KTP, bawa surat pemberitahuan, dia datang jam 2 misalnya, bisa nggak diterima? Pertanyaannya. Bisa. Yang penting yang bersangkutan sudah masuk di dalam TPS, sudah melakukan registrasi, sudah menandatangani daftar hadir. Seperti yang disampaikan tadi itu dia masuk, datang daftar hadir pakai sarung tangan, kan kemudian duduk berantri. Itu bisa. Yang penting dia sudah masuk sudah daftar, sudah registrasi, sudah datang daftar hadir. Bisa Pak. Yang penting dia sudah registrasi. Mungkin itu, kalau ada lagi pertanyaan plus terakhir. Tujuan dari pelaksanaan penyuluhan produk hukum bagi stakeholder ialah agar menghasilkan pilkada yang berintegritas dan benar-benar sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Meskipun mengacu pada PKPU Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020, pelaksanaan penyuluhan tidak hanya tentang protokol kesehatan, namun dengan mengundang stakeholder seperti pengurus partai politik, penggiat pemilu, jurnalis, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah terkait, dan sejumlah elemen yang ada. Jadi ada banyak hal yang diatur. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tebun Landeng Biaro, Jemilah Hutung, Media Cahaya Utara melaporkan.